teman Rasul ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati Salman Nabi Muhammad Nabi Umar bin Hasan نوين تعلم تعليم تذكر تذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله جعلنا من الذين يستمعون القول وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala امتلأت سيرته الشريفة بأخبار تلك الملاطفات وتلك المؤانسات منه عليه الصلاة والسلام. Dalam kitab Is'af Talibi Ridal Khallaq Bibayani Makarim Al-Akhlaq di halaman 61 ini Al-Habib Umar berkata, imtala'at siratuhu syarifatu, telah memenuhi sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bi akhbari tilkal mulatafati, dengan berita-berita tentang kelembutan-kelembutan tersebut, wa tilkal mu'anasati, dan kedekatan-kedekatan minhu alaihi salatu wassalam, yaitu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat sejarah beliau yang sangat asik, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan hamba-hambanya Allah dan makhluk-makhluknya Allah. Sampai di sini Al-Habib Umar berkata, fa'allama ashabahu, sampai baginda Rasulullah mengajarkan sahabatnya tentang apa? Kaifa yudkhiluna surura fi qulubi man hawalaihim minal mu'minina, bagaimana mereka menggembirakan hati orang yang ada di sekitarnya minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Jadi baginda Rasulullah mengajarkan mereka para sahabat bagaimana para sahabat itu melakukan kegembiraan kepada mereka orang-orang beriman. Gembirain hati lagi, menggembirakan hati lagi, menggembirakan hati lagi. Karena di antara pahala yang sangat besar itu adalah idkhalus surur. Artinya idkhalus surur, memasukkan rasa kegembiraan, artinya menggembirakan orang. Orang kalau ada kita hawanya girang aja, orang ada kita hawanya enak aja gitu. Dari akhlak kita, dari ucapan-ucapan kita, itu namanya idkhalus surur. Dari akhlak-akhlak kita, sampai-sampai dia merasa girang, bergembira. Wa yahrisuna ala dzalika, dan hiris itu artinya diartikan rakus. Maksud rakus di sini adalah orang yang berketerusan melakukan kebaikan kepada sesama muslim, menggembirakan hati muslim, tidak berwaktu, sampai bahkan dari mulai bangun tidurnya sampai dia tidurnya, kerjaannya menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Hatta ja'a fil hadits annahu sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam satu hadis bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Hurairah, pernah beliau bersabda kepada Sayyidina Abu Hurairah. Ini sabdanya Rasulullah, walaupun terungkap untuk Sayyidina Abu Bakar, untuk Sayyidina Abu Hurairah, tetapi khitabnya lilkul, untuk semuanya, kita semuanya, generasi awal, generasi pertengahan, generasi kita, nanti generasi akhir, itu kena terungkap lewat sabda Rasulullah ini. La antam fi hajati muslimin, engkau berjalan dalam membantu hajatnya orang muslim. Sekali engkau berjalan membantu kebutuhan orang muslim, ada orang punya hutang piutang,
dimudahkan. Ada orang meminjam, dimudahkan. Ada orang mau ini, dimudahkan. Mau itu, dimudahkan. Mau ini, dimudahkan. Mau itu, dimudahkan. Pak, tolong dong Pak. Bu, tolong dong Bu. Pak. Mas. Kita tolongin lagi. Kita tolongin lagi. Kita berjalan tuh untuk selalu menolong orang. Fataqdiha, kemudian engkau melakukannya itu untuk menolong hajat orang muslim, khairun min an ta'takifa fi masjid hadza 10 sinin. Itu lebih baik. Pakai isim tafdhil. Itu lebih baik daripada engkau beriktikaf di masjidku ini. Maksud masjidku ini adalah Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Ya, di Masjid Al-Madinatul Munawwarah. I'tikaf itu adalah ibadah di masjid dengan niat i'tikaf. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, seluruh masjid boleh diniatkan i'tikaf kapan dan waktu apa saja boleh. Tapi kalau Imam Malik dalam mazhabnya itu i'tikaf hanya ada di bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi mazhab Imam Syafi'i lebih luas. Gitu. Fi masjid hadza, di masjidku ini 10 sinin, selama 10 tahun, Masya Allah. I'tikaf selama 10 tahun, dan itu di masjid Rasulullah. Yang barang siapa yang mendirikan salat di Masjid An-Nabawi bagaikan 1000 rakaat di masjid yang lain. Tetap lebih baik apa? Lebih baik bantu orang, menolong orang. Masya Allah. Assalamualaikum, gimana, sehat? Gimana? Ngopi yuk, jangan pada ngantuk. Itu misalnya. Ngeteh yuk, enak nih, ayo roti singkong, Masya Allah, singkong bakar, Masya Allah, enakin orang, Masya Allah. Tuh orang, Masya Allah, tuh orang lagi cemberut lagi, Masya Allah, mau ngopi, Masya Allah, dikasih roti lagi, kue lagi, Masya Allah, nggak jadi cemberut, nggak jadi ngantuk, nggak jadi gimana, karena kenapa? Niatnya suci untuk mengembirakan hati muslim. Ayo mulai dari sekarang kita. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang kita niatkan kita untuk selalu menggembirakan hati orang-orang muslim. Itu dikatakan khairun min an ta'takifa fi masjid hadza 10 sinin. Selama 10 tahun bahkan. Ay khairun min an ta'takifa fi masjid hadza 10 sinina. Lebih baik daripada engkau beriktikaf di masjidku ini selama 10 tahun, Masjid Nabawi. Idkhaluka sururu ala qalbi muslimin bissa'i fi qada'i hajati, yaitu menggembirakannya engkau kepada hati seorang muslim dengan memenuhi hajatnya. Dengan memenuhi hajatnya. Ada orang mau minjem duit, kalau kita ada, kasih pinjaman. Mau minta ini, mau minta itu, mau pinjam ini, mau pinjam itu, kasih kalau kita ada pinjaman, kasih kalau kita ada pemberian. Kita bisa memberi ini, bisa memberi itu, alhamdulillah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kemudian kita tidak melupakan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat engkau, maka ungkapkan. Artinya ungkapkan dengan bersyukur, dengan mengucap banyak alhamdulillah dan mengamalkannya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau orang bersyukur ditambah terus, bersyukur ditambah terus. Jangan kita mau bersedekah nunggu kaya. Tidak. Apa yang kita miliki? Ilmu yang kita sedekahkan itu jauh lebih istimewa daripada harta yang kita sedekahkan. Tapi kalau bercampuran antara ilmu dan harta yang kita sedekahkan, itu jauh lebih istimewa lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan bahkan bukan cuma sekedar ilmu, bukan cuma sekedar harta, tenaga, zahir, batin, kepribadian, bahkan seluruh yang baginda Rasulullah miliki untuk umat. Nah, bagaimana nih? Sampai perasaan baginda Rasulullah selalu menggembirakan hati, nggak mau mengecewakan hati orang. Ya. Tidak mau mengecewakan hati orang. Itu sedikit pun. Sampai seringkali baginda Rasulullah kalau diundang oleh orang-orang miskin, idza da'ahul miskin ajabah. Ketika baginda Rasulullah diundang oleh orang miskin, beliau hadir. Asik, beliau datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk.
Di ibarat kalau misalnya kita tuh karpetnya udah mulai rusak, kita duduk di bangku yang reot, tapi disuguhin apa namanya, singkong yang masih hangat, pakai gula aren atau yang disebut dengan gula merah. Sebagian orang bilang gula Jawa, biarin dah, mau gula Jawa mau gula Betawi, yang penting itu adalah gula merah misalnya. Terus dikasih lagi kopi dan sebagainya, masih ngobrol di situ, gimana sih tuh orang miskin girang didatengin. Jangan kebanyakan kita datang kepada orang kaya, jangan kebanyakan datang kita ke apa namanya, ke para pejabat. Ngapain datang kepada pejabat, ngapain? Atau ke rumah-rumah orang kaya, ngapain? Silaturahim. Bukan, itu duit. Kalau misalnya mau silaturahim, lebih banyak orang kaya, lebih banyak orang miskin dan rakyat yang disilaturahimin. Kalau mau silaturahim, guru yang disilaturahim, ya kan? Guru yang disilaturahim datang, dan orang-orang soleh datengin, gitu. Orang kaya nasihatin, tegar. Nanti udah bayar zakat belum? Nanti udah bayar sedekah belum? Tegar seperti itu. Nanti udah ngaji belum? Kalau disuruh ngaji maunya meeting mulu. Serba diundang ngaji, meeting, diundang ngaji, alasannya meeting. Diundang ngaji lagi, alasannya meeting, sibuk gitu. Itu jawaban 1001 alasan buat mereka orang-orang yang sudah terlanjur kaya atau terlanjur sibuk. Nasihatin seperti itu boleh dengan lembut. Wa min huna, dari sinilah kata Habib Umar, tagarrabal mutagarribuna ila Allah min khiyaril muslimina fil awqatil mukhtalifati. Dari sini kita lihat banyak sekali orang mendekatkan diri kepada Allah dari kalangan kaum muslimin yang sangat baik di waktu-waktu yang berbeda, biqada'i hawaijil muslimina, itu dengan memenuhi hajat orang-orang muslim, wa idkhali sururi, dan menggembirakan hati, ala qulubihim, kepada hati mereka, ala wajhi sidqi, bermakna dengan sejujur-jujurnya. Bukan basa-basi, bukan. Ini bukan basa-basi, tetapi ini sejujurnya, menggembirakan hati seorang muslim. Assalamualaikum, datang, assalamualaikum, gimana, sehat? Masya Allah, dengan muka yang cerah, dengan muka yang ceria, yang lembut. Kalau Habib Umar pernah ditanya, Habib, engkau senyum mulu. Ya, inilah yang aku miliki, dan aku untuk menggembirakan hati kaum muslimin. Senyum lagi, lihat. Bagi Sayyidina Al-Habib Umar, di mana saja beliau senyum. Kita lihat beliau dalam keadaan capek betul, tapi tetap ketika beliau melihat jamaah dalam senyuman yang ikhlas, bukan senyuman yang terpaksa. Oke lah, kita jauh melihat baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam karena jauh zamannya. Tapi ketika kita diceritakan dari guru-guru kita dan sudah diamalkan, dipraktikkan oleh guru kita, contohnya Al-Habib Umar, Masya Allah, ahwa syamsu kasyamsi lagal gamar, bagaikan matahari tapi tidak bulan, lebih tinggi nih matahari. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa cahayanya, kelembutannya dan sebagainya. Dan itu ada di dalam kepribadian guru-guru kita. Alhamdulillah, kita lihat dan kita contohkan. Fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falah. Serupakan. Kalau kita kira-kira tidak mampu untuk senyum banyak, senyum sedikit. Tapi jangan, kalau misalnya kira tidak mau senyum, jangan sampai cemberut. Kayak bemo, atau minimal kayak bajaj. Orang dulu bilang kalau nggak bajaj atau bajai, karena tulisannya J, jadi orang baca bajaj. Senyum dengan senyum mesra. Gitu. Cuma kalau seorang istri ada kedatangan suaminya, senyum, dalam keadaan kayak bemo atau kayak bajai, cemberut. Allah Akbar. Kalau baginda Rasulullah satu waktu pernah cemberut ketika didatangi oleh Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tapi kan itu langsung dinasihati oleh Allah. Abasa wa tawalla, dia dalam keadaan cemberut, an ja'ahul a'ma, didatangi oleh yang buta. Akhirnya ketika dinasihati langsung oleh Rasulullah, berubah.
Itulah baginda Rasulullah. Dan mereka para sahabat andaikan ada kekurangan langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah. Dan kita andaikan ada kekurangan dari mana? Dari guru. Alhamdulillah guru kita yang nasihatin kita, ayo senyum, ayo senyum. Fatabassumuka sadaqah. Senyuman yang kau adalah sedekah. Capek kita, capek misal. Pulang kerja lagi misal. Dengerin jamaah dengerin. Kita pulang kerja lagi capek. Dengan capeknya itu ditegur, Assalamualaikum, senyum, Waalaikumsalam, macam. Dan itu ada di dalam kepribadian yang paling dalam. Karena senyum itu tidak bisa berbasa-basi. Karena itu bukan basa-basi. Kalau senyum yang basa-basi nggak enak kita lihat. Nggak enak. Senyum yang enak. Senyum yang nikmat. Gitu. Gimana sih macam. Dan itu ada di dalam kepribadian yang suci. Kepribadian suci adalah kepribadian yang lembut yang selalu mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau diistilahkan dia gampang tawa, dia gampang nangis. Itu diantara tabiat orang-orang lembut, itu gampang tawa. Tertawa ini gampang, nangis pula gampang. Kalau lagi keadaannya untuk bagaimana caranya tertawa, waktunya nangis. Itu diantara kepribadian yang lembut. Jangan ada lagi tertawa diam, atau orang lagi ibunya dia tertawa, mengikuti keadaan yang ada. Kita lihat dan kita dengar dan kita saksikan betapa guru-guru kita ketika mengajar waktunya tertawa. Tapi kan tidak terbahak-bahak, tidak mengocok perut gitu, jangan mau gitu, tidak, keluar naganya nanti. Masya Allah. Apalagi perempuan, jangan biasakan ketawa terbahak-bahak, mengeluarkan suara, apalagi sambil di motor atau sambil di mobil kedengaran suaranya, atau di gerobak, atau sambil jalan kaki, atau bagaimana, jangan gitu. Jaga wibawa seorang muslim, jaga wibawa seorang muslim. Idza takallamu ma'ahum takallamu bima yudkhilu surura 'alaihim. Ketika mereka berbicara untuk membahagiakan hati orang, gembirakan hati orang. Ini kita bagaimana, ini terkadang ada orang bicara enggak gembirakan hati, enggak, demi mendengarkan, demi menunggu penceramah, maka kami persilakan kepada Tuan Kiai untuk ceramah. Itu dia nggak tahu, dia lagi nyakitin hati Kiai itu, demi menunggu penceramah yang lain tuh dia. Di situ lagi nyakitin hati. Dia nggak sadar. Hanya orang-orang yang mempunyai kesadaran tinggi yang peka dengan ucapan. Demi menunggu penceramah maka kiai ini akan ceramah. Kesian. Berarti bannya nomor berapa kalau begitu? Gitu. Bukan ban nomor 1, ban nomor kesekian. Ya kan? Nomor kesekian. Nggak pantas. Jadi ucapan-ucapan bagaimana kita bisa menggembirakan hati orang. Coba ganti. Masya Allah, guru-guru kita hadir di sini semuanya. Maka walaupun kita lagi nunggu fulan dan fulan, tetap dengan terhormat ini dan itu, kita mendengarkan nasihatnya yang sangat istimewa, menggembirakan hati orang. Dan jamaah kita jaga wibawa guru kita gini. Itu namanya menggembirakan hati orang. Di rumah kita kedatangan tamu, memang secara kebetulan nggak ada apa-apa. Kita coba untuk ngambil air. Ini Masya Allah, ini air berkah, mudah-mudahan. Apalagi kedatangan antum, Masya Allah, ini air putih berkahnya luar biasa kedatangan antum. Dan memang wajib antum minum, gembirakan hati orang. Maka banyak mereka para ulama terkadang cium tangan kepada orang yang ada di sekitarnya untuk menggembirain hati. Seperti Abi Umar ketika kedatangan orang-orang Arab yang lain, ada Arab Badui dan sebagainya. Arab Badui adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman atau di atas pebukitan gunung dan sebagainya, yang jauh dari peradaban. Terkadang datang ke rumah Abi Umar cium tangan, girang dia. Aduh, girang. Anak kecil tuh dicium tangan sama Abi Umar, girang. Akhirnya itu anak-anak kecil mengidolakan sang Habib. Waduh, kalau dengar cerita Habib Umar di Tarim,
Anak-anak kecil sekarang udah langsung mengidolakannya. Kalau misalnya ada orang nih, murid-murid Habib Umar misalnya datang ke satu pelosok yang ada di Tarim atau Hadramaut, bicara tentang sejarah Habib Umar, itu anak-anak kecil membuat satu halaga pengajian. Oh, Habib Umar kayak gitu ya, jadi idola. Kenapa? Pernah dicium tangani sama Habib Umar, pernah dikasih permen sama Habib Umar, gembirain hati. Jangan ada orang, ada anak kecil, gue sundut lu, gue sundut. Lari anak kecil. Sunat. Anak kecil ditakut-takutin sunat, dia nggak mau sunat. Sampai umur 20 nggak mau sunat, gara-gara ente dosa. Berisik banget tuh. Astagfirullah. Laisa minna man adhhar silah. Bukan dari kelompok kita, kata Rasulullah, yang memperlihatkan senjata, apalagi buat anak kecil ditakut-takutin kayak gitu, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Lembut dong sama anak kecil, gembirain hati anak kecil. Ini terkadang ucapannya orang-orang tua sih kelihatannya nasihat, tetapi sungguh merusak hati anak kecil. Bapak lu mana? Bapak lu yang ngaji, lu yang sholat, bapak lu mana? Salamin dari gue, itu enak banget. Itu udah nyakitin hati anak tuh. Ya, oh sampai begini amat gitu. Anak akhirnya tuh nggak mempunyai rasa mengidolakan orang tua tersebut. Cuma begitu doang dia. Kejam dia, walaupun dia alim, nggak benar dia. Walaupun dia alim, zalim dia. Kelihatannya kan benar, tetapi tidak benar. Nyakitin hati. Nyakitin hati. Ada orang mulai ngaji, tumben ngaji, nyakitin hati. Nyakitin hati. Coba kita, ya Allah, ente ngaji, Masya Allah, enak. Kan kalau begini kan enak banget, Masya Allah, ya dah. Kapan mau ngaji lagi, anak sambar? Ngenakin hati. Kalau perlu habis itu kita, habis ngaji atau pulang ngaji, kita makan deh. Makan apa misalnya, gorengan tempe, gorengan tahu mendoan, atau tahu apa, ayo dah, ayo bareng. Ngenakin hati itu, idkhalus surur, mengembirakan hati, Masya Allah. Betapa tuh suami selalu mengembirakan hati sang istri, Masya Allah, summa Masya Allah. Berat badannya 5.000 kilogram, Masya Allah, ini dia 5.000 200 kilo 200 kilo juga udah kegedean. Berapa? 200 kilo, Masya Allah. Ini badan ideal, ini adalah bidadari. Kata istrinya, masa iya bang? Lah iya. Dalam hati itu sang suami, masa bidadari 200 kilo gitu. Tapi ini kan udah gembirakan hati sang istri, boleh nggak? Sangat bagus. Masya Allah, cuma Masya Allah, gembirain hati anak lagi. Dicium anak dengan manja, dengan kasih sayang, dicium dengan mesranya. Dicium. Baginda Rasulullah ketika kedatangan Sayyidatina Fatimah, beliau berdiri dan mencium kening Sayyidatina Fatimah. Begitu juga ketika Sayyidatina Fatimah kedatangan Sayyidina Rasul, itu Sayyidatina Fatimah pun berdiri mencium kening baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngenakin hati. Gimana sih? Orang yang kalau lembut demen dia ngenakin hati. Nggak boleh nyakitin hati orang. Walaupun cuma sekedar satu kata, dia nggak mau nyakitin hati orang. Ngenakin hati lagi, ngenakin hati lagi. Dia lagi mau berangkat kerja, ada tamu. Ya Allah, ada tamu. Udah ngenakin dulu ya, berapa menit dah, 5 menit, 6 menit. Jangan, ntar dulu ya, anak lagi berangkat ya. Gitu. Ngenakin hati, ngopi bentar, tapi kopinya jangan kopi panas. Kalau kopi panas setengah jam dia. Udah, kira-kira kopi yang dingin. Kan 5 menit selesai. Ayo, anak berangkat kerja. Itu ngenakin hati orang. Ngenakin. Walaupun ada orang salah, ntar dulu ngobrol santai. Akhirnya di akhir ucapan begini nih. Karena hati udah terpesona dulu tuh. Orang hatinya udah terpesona sama kita dulu. Apalagi kita silaturahim, kita ajak makan, kita ajak teh dan sebagainya. Gitu. Tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian bakal cinta kasih. Dakwah perlu. Ada orang susah banget diajak dakwah. Kalau dulu saja Al-Habib Umar di masa mudanya, bagaimana untuk orang ikut dakwahnya Al-Habib Umar? Beliau rela untuk berada di lapangan bola.
ikut lagi. Ini masih banyak yang cerita yang pernah ikut main bola dengan Habib Umar di ajli dakwah. Tapi satu waktu ketika satu malam tuh Habib Umar nawarin, ayo siapa yang mau ikut dakwah bareng, ayo naik mobil santai, terus dakwah satu masjid ke masjid yang lainnya, ngeteh bareng, ngopi bareng, rahat bareng, santai. Mereka ngelihat akan satu kelembutan yang tidak dijumpai dengan yang lain, satu kenikmatan yang tidak dijumpai dengan yang lain. Akhirnya mereka cinta dengan Habib Umar, cinta lagi dengan Habib Umar yang kira-kira keras hati. Bahkan Habib Umar tak segan-segan cium tangan hati mereka, cium tangan mereka. Masya Allah, Habib, antum cium tangan nenek, gitu kan. Akhirnya lembut, tak. Terkadang keningnya dicium sama Habib Umar. Habib Umar memberi sesuatu yang ketika beliau memiliki sesuatu. Jangan dakwah ngarepin sesuatu. Jangan dakwah ngarepin amplop. Jangan dakwah ngarepin duniawi. Jangan. Kita memberi sesuatu yang patut untuk kita beri. Ilmu kah? Kekayaan kah? Atau tenaga kah? Zahir dan batin yang kita keluarkan untuk dakwah, untuk menggembirakan hati Rasulullah. Maka orang bakal ngembirain hati kita. Kalau kita sudah bisa menggembirakan hati Rasulullah, maka orang bakal menggembirakan hati kita. Dan itu pasti. Menurut kadar engkau menggembirakan hati Rasulullah, begitu juga orang bakal menggembirakan hati engkau. Menurut kadar engkau memuliakan Rasulullah, begitu juga orang bakal memuliakan engkau. Begitu kalau kita memuliakan hati guru-guru kita, memuliakan, mengagungkan guru-guru kita, maka murid-murid kita bakal menghormati dan mengagungkan kita. Sebagaimana kita mengagumi dan menghormati guru-guru kita. Dan harap engkau bakal dihormati orang selagi engkau tidak menghormatinya. Untuk. Jangan harap engkau bakal terselamatkan dari pukulan orang selagi engkau masih mukul orang. Engkau masih mukul orang, jangan harap engkau terselamatkan dari fitnah pukulan dari orang lain. Engkau sering kali bercuit ngomongin orang, tapi engkau mau selamat dari fitnah. Kama tadinu tudan, kama taf'al tuf'al. Sebagaimana engkau melakukan, engkau bakal diperlakukan. Wa qulubuhum mal'anatun, hati-hati mereka penuh bima galu, apa yang mereka katakan, fala tazalu nawayahum khairan min a'malihim, yang hati-hatinya mereka, niat-niatnya mereka lebih baik daripada perbuatan mereka. Jadi akhirnya niat mereka untuk selalu mengagungkan ini, memberikan keberkahan ini, untuk menggembirakan hati ini. Kadang kalau misalnya dulu naik mobil dengan Mu'allim Syafi'i Adzami, pulang ngaji biasanya kalau berangkat ngaji agak tegang, kalau pulang ngaji agak sedikit santai. Beliau buka kaca, di situ ada nenek-nenek, atau dalam satu bahasa enen-enen, nenek-nenek atau enen-enen. Itu Mu'allim Syafi'i Adzami buka, beliau punya kaca mobil. Assalamualaikum. Habis itu tuh nenek-nenek siapa? Orang udah lewat mobilnya, tuh lihat gembiraan hati orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, 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 menggembirakan hati. Makanya kalau kita lihat jalan di situ banyak orang yang lagi pada butuh, hatta siapapun, Assalamualaikum, tapi dengan ramah. Jangan kita Assalamualaikum tapi muka kita bertekuk. Tidak, dengan ramahnya. Nikmat. Bahkan mereka kaum murid ketika dalam keadaan hajat mereka susah, miskin, belum makan, lapar dan sebagainya, baru cuma sekedar ngelihat akan wajah mulia guru-guru mereka dengan penuh pantulan cahaya, lupa. Mereka para sahabat banyak masalah, tapi ngelihat dengan senyumannya baginda Rasulullah, hilang masalah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, para tabi'in yang mendapatkan warisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dipandang melelehkan hati kita, mengingatkan hati kita kepada Allah. Itu orang yang selalu menggembirakan hati orang lain, ketika mukanya dipandang, maka mukanya itu penuh dengan keteduhan. Ini muka teduh,
Ini muka nikmat, ini muka masya Allah adem, gitu. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Muka-muka air cahaya yang ada di mukanya itu ma'ul wajhi, air cahaya yang ada di mukanya itu nggak bisa dibuat-buat. Hanya orang-orang baik saja ya yang bisa melakukan seperti itu. Insya Allah. Bahkan terkadang, bukan terkadang, istri-istrinya mereka para ulama itu kalau lagi suntuk, kemudian baru diucapin salam doang oleh suaminya, hilang. Assalamualaikum. Langsung hilang. Bung, Masya Allah. Dari mana? Padahal sama. Assalamualaikum. Kan sama kalau misalnya kita lihat Assalamualaikum ya abi, ya ummi, Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti. Itu sama kan Assalamualaikumnya. Tapi kenapa yang satu ini ketika mengucap salam tersentuh hati kita? Allahu Akbar. Bahkan terkadang mereka sebelum mengucapin salam baru ngelirik kita doang. Bahkan cuma sekedar kita ngelihat fotonya aja, hati kita adem. Baru ngelihat foto Habib Umar. Baru ngelihat foto Habib Umar. Baru ngelihat foto mereka para ulama-ulama saleh, hati kita adem amat, Masya Allah. Kayak kita disenyumin. Alhamdulillah. Itulah hati. Kama jaa fil hadis, sebagaimana ada di dalam hadis Rasulullah, niatul mu'mini khairun min amali. Niatnya orang yang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Masya Allah. Niatnya mereka orang yang beriman lebih baik dari perbuatannya. Maksudnya apa? Nih lihat, diungkapkan oleh Habib Umar, bukan berarti kita niat kemudian nggak mengamalkan sesuatu. Kita niat lagi. Udahlah, kan kita udah punya niat banyak. Habis itu udah kita nggak mengamalkan. Tidak. Maksudnya kita punya banyak niat menggembirakan hati orang lain, diantaranya niat. Andaikan ada udzur, Allah udah ngasih pahala kepada kita. Sakit atau udzur yang lain, kita niat ngaji dari pagi sampai sore sampai malam, niat ngaji menggembirakan hati orang. Rupa-rupanya ada udzur, kita udah dapat pahala. Itu maksudnya tuh. Ayo dari mulai sekarang, jamaah sekalian, para pecinta Majlis Is'af Talibi Ridhal Khalaq bi Bayani Makarimil Akhlaq, pecinta Al Habib Umar, ayo mulai dari sekarang kita menggembirakan hati kita, keluarga kita, anak istri kita, guru kita, apalagi kalau kita sudah bisa menggembirakan hati guru kita dan di dalam hati guru kita ada nama kita, alhamdulillah. Kalau cuma sekedar hati guru kita ada di dalam hati kita, guru kita ada di dalam hati kita, istimewa. Tapi lebih istimewa di mana nama kita ismuna madhkurun fi qalbi syaikhina, nama kita terukir di hati guru kita. Bagaimana tuh ceritanya? Bahagiakan. Dulu Malim Syafi'i Adzami saking mengembirakan guru-gurunya, diantaranya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang alim besar, muhaddits besar, ulama besar, alim besar di Makkahul Mukarramah, dan Al-Musnidud Dunya. Di antaranya bahkan Al-Habib Umar dapat ijazah dari beliau. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki pula. Dan kita lihat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, satu sama lain saling memberikan ijazah antara Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Saking betapa berbobot keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu ketika Syekh Yasin datang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia, Malim Syafi'i Adzami memberikan cincin itu satu kaleng banyaknya, dan cincin yang berkualitas. Lihat, cincin yang berkualitas yang harganya luar biasa. Harganya luar biasa. Kalau satu misalnya harganya, contoh 10 jutaan. Kalau satu kaleng berapa tuh? Taruhlah 100 juta. Menggembirakan hati guru. Dan ketika menggembirakan hati guru itu kecil. Ketika itu kata Malim Syafi'i Adzami, mudah-mudahan dengan aku mengembirakan hati guruku ini dengan cincin. Habisan kalau ngasih duit, banyak orang ngasih duit, ngasih sarung apa semuanya, udah cincin. Karena memang diantaranya Malim Syafi'i Adzami juga penggemar cincin. Diberikan satu kaleng itu cincin yang luar biasa ke Syekh Yasin. Banyak kenal Syekh Yasin. Itu bagaimana tuh kita bisa mengembirakan hati sang guru? Gitu. Apakah setiap subuh kita kasih nasi uduk? Apakah setiap siang kita berikan nasi biryani?
Apakah setiap malam kita berikan? Dilihat kondisi. Tetapi hati yang paling dekat dengan sang guru adalah hati yang menjalankan perintah guru, menjauhi larangan guru. Gitu. Qad ya'malul munafiqu 'amalan walakinna niyatahu sayyi'atun. Terkadang orang munafik melakukan amalan tapi niatnya buruk. Orang munafik salat, niatnya udah buruk. Orang munafik ngaji tapi niatnya udah buruk. Tapi orang yang beriman, dia ngaji emang niatnya baik. Orang yang beriman, dia sholat emang niatnya baik. Dia zikiran emang niatnya baik. Dia silaturahim emang niatnya baik. Tapi orang munafik, dia silaturahim misal kesana kesini, atau dia ngasih hadiah. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia ngasih hadiah lagi ke saya. Tujuannya biar dia ngebantu saya. Tujuannya biar ekonomi saya mudah. Tujuannya biar rumah saya dijaga. Tujuannya biar kerjaan saya dimudahkan. Berarti nggak benar. Ngasih duit sama orang miskin, sama tetangga-tetangga, tapi tujuannya apa? Tapi kalau orang yang beriman tujuannya karena Allah. Enggak karena yang lain. Karena Allah, betul. Kan sama memberi. Orang mukmin memberi, orang munafik juga memberi, tapi niatnya yang dibedakan. Karena nanti seseorang bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar ala qadri niyatihim, menurut kadar niatnya mereka. Menurut kadar niatnya mereka. Niatnya mereka apa? Memberi untuk apa? Kan orang-orang munafik memberi lagi memberi, tapi pamer. Ria, aku loh ini. Waduh. Aku loh ini seorang SPDI, sarjana pendidikan misalnya. Aku loh ini doktor, aku apa? Gitu. Walau kana al-amalu sayyi'an kanat an-niyatu aswa. Andaikan amal perbuatannya buruk, maka niatnya lebih buruk. Tuh orang munafik, andaikan perbuatannya buruk, pasti niatnya lebih buruk lagi. Andaikan yang dilakukan buruk, tuh orang munafik, niatnya jauh lebih buruk. Pokoknya udah nggak ada benarnya orang munafik. Wa ya'malul mu'minu amalan, namun orang yang mukmin melakukan satu perbuatan fatakunu niyatu ahsan, niatannya lebih baik. Lihat, niatan lebih baik. Dia niat kalau muslim, orang-orang yang beriman, pokoknya niat gembirain hati orang, gembirain hati orang. Tahu-tahu di siang hari dia kepelesan, nggak jadi gembirain hati orang. Tapi kan niatnya udah baik. Nah itu dia, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada perbuatan. Walau kana al-amalu hasanan, walaupun amal perbuatannya itu baik, orang mukmin niatnya lebih baik lagi. Niatnya udah kuat. Ya. Faniyatu ahsanu min hadzal amal, maka niatnya orang yang beriman lebih baik daripada perbuatan. Li'annahu yawaddu annahu amila aktsara, karena orang yang beriman itu sangat cinta untuk mengamalkan lebih banyak daripada itu. Saya mau ngaji yang mengaji 7 kali ngaji dalam satu hari, tahu-tahu dua kali pengajian. Dia udah kecapean, dia sakit. Niatnya udah sampai. Niatnya sudah sampai. Niatin yang banyak. Mau ngaji ketelatan. Naik motor, Allah ketelatan. Udah asal ngaji. Enggak usah takut. Allah Maha memberi. Allahul mu'ti wa anal ghasim, Sayyidina Rasul bersabda, dialah Allah yang Maha memberi, aku yang membagi-bagikan. Wa annahu adda awfara, karena orang yang beriman itu menjalankan lebih banyak, walakin alladzi fi wus'ihi badalah, namun yang dimaksimalkan itu adalah pengorbanannya. Fahadha sya'nu as-sidqi fi rahmatil mutafarri'i anhu al-hirsu ala idkhali sururi ala qulubi man yujalisuna wa man yatahaddatsu ma'ana. Ini keadaan kejujuran dalam kasih sayang yang tersebar, yang itu adalah berketerusan dalam menggembirakan hati orang yang duduk dan orang yang berbicara dengan kita. Makanya kita, siapa aja orang yang duduk sama kita, ada satu ingatan buat dia, oh saya pernah duduk sama dia, bahaya tuh dia orang. Lihat, orang yang pernah duduk sama kita, yang pernah ngobrol sama kita di pesawat, di kereta api, di mana lagi, di mobil-mobil yang sewa, apa namanya, begitu, nyewa mobil,
motor dan sebagainya. Kita pernah duduk di satu masjid atau di emperan jalan atau bagaimana, tuh orang merasa kesejukan sama kita, padahal kita ngobrolnya baru sekali, kita baru ngobrol sekali tapi dia merasa sejuk. Siapa tuh orangnya? Padahal baru sekali tuh ngobrol tapi enak gitu. Bisa tuh, kita harus seperti itu. Dimana kita selalu berada, kita ngenakin orang, ngenakin orang. Ya Allah, macam gimana sih anak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafin anak, kekurangan anak, ya Allah maafin, betul. Insya Allah hati orang yang tadinya itu orang benci, yang tadinya itu orang mau marah-marah, dia udah ngucap assalamualaikum, makan kopi dulu ya, kopi. Orang udah mau marah-marah sama dia, udah disiapin kopi dulu, dia siapin roti dulu, dikasih dulu ini dan itu. Allahu Akbar. Makanya banyak tadi saya katakan betapa sejarah mereka kaum solehin, di kantongnya walaupun nggak kebanyakan duit tapi permen ada. Permen ada, dibagi-bagi gitu. Kalau duduk, setiap duduk dikasih anak-anak kecil dan sebagainya. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, ada seorang Habib Umar bin Ja'far Segaf di Peninggaran. Itu kalau misalnya anak kecil ngelihat takut, beliau berewokan. Wah, Masya Allah. Orang takut anak kecil. Tapi ketika dideketin, ini ada permen. Anak kecil gimana? Anak kecil kalau udah ketemu permen, ketemu es krim, ketemu coklat, ketemu ini dan itu, oh, Insya Allah, mendekat dia, mendekat gitu, dikasih dia, dekat lagi. Nah, gimana tuh kita bisa? Nggak kebanyakan duit, tetapi kebanyakan ngembirain orang. Ingat, sedekah nggak harus dengan duit, jamaah. Ayo sedekah. Orang nggak punya duit disuruh sedekah, gimana? Jangan dipaksa dong. Tapi ayo sedekah yang lain banyak. Dan lebih istimewa sedekah itu ilmu dikatakan. Udah kita ngaji, udah bersedekah. Kita gembirakan hati seorang muslim, tadi dikatakan fatabassumuka sadaqah. Senyumannya engkau sedekah. Bang Haji gimana? Ya Allah, Bang Haji sehat. Ya Allah, ini rambutannya udah mulai tumbuh ya. Udah mulai berbuah, Bang Haji. Masya Allah, gembirain. Walaupun kita lihat rambutannya, ya Allah, udah rambutan kuntet. Tahu kuntet? Nggak gede-gede. Udah nggak ada hasilnya. Tapi lihat, ya Allah, nih rambutan teduh, Masya Allah. Tapi juga jangan kebanyakan lebay, nggak enak gitu. Lebay gitu. Orang nggak wudhu dibilang habis wudhu ente, nah, lebay namanya. Ya, Masya Allah, sinar cahaya ente luar biasa. Sinar cahaya apa? Orang baru bangun tidur. Ah, itu namanya lebay, ya jangan yang kayak gitu. Li ajli hada, oleh karena itu, ja'a khabarul ahli fil hadis. Datang khabar dalam hadis baginda Rasulullah yang Rasulullah bersabda, keluarga Rasulullah mengungkapkan tentang sabda Rasulullah. Nih, fil ahli, fil khabaril ahli, itu dalam sejarah yang pernah terjadi di keluarga baginda Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kepada istrinya, aku orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Sebaik-baik kalian kepada keluarganya, sementara aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada anak dan istri. Karena ada orang sama orang baik, sama anak istrinya kejam, otoriter. Anak mau ongol-ongol nggak boleh. Anak mau minta kecapi nggak boleh. Mau minta apa namanya, itu dia gitu, mau makan ini nggak boleh gitu. Tapi kalau sama orang baik, bang, senyum selama orang, sama anak dan istrinya otoriter. Rasulullah tidak seperti itu. Sebaik-baik kalian kepada keluarga, aku yang paling baik kepada anak dan istri. Itu lihat baginda Rasul Muhammad. Orang yang besar bukan artinya dia baik di negara, kemudian di anak istrinya nggak baik. Orang yang besar adalah orang yang baik di semuanya. Dengan di anak baik, di istri baik, di seluruh, dengan atasannya baik, dengan bawahnya baik. Kan terkadang ada orang menjadi pejabat tinggi, orang hebat, tetapi sama anak bawahnya otoriter.
Sama bawahannya itu nggak benar. Sama orang sih sedekah, tapi anak bawahannya itu tidak benar. Tidak benar. Itu bukan orang besar namanya. Fakana al-mithal al-a'zama fi idkhali hadha sururi. Contoh yang sangat besar dalam menggembirakan hati ala qulubil muslimina, kepada hati orang berislam, hati-hati orang muslim. Itu wa kana sahibal khuluqil karimi, yang Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Fi baitihi wa fi manzilihi wa fi mu'asharatihi alaih assalatu wassalam. Di rumahnya, di tempatnya, di sosialisasinya beliau dengan masyarakat yang lain, itu baginda Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Sampai bahkan kepada orang kafir beliau berakhlak. Yattasi'u balu wa majaluhu, luas pandangan dan pemahamannya ke depan. Jadi orang yang gemar mengembirakan hati itu pandangannya luas, tidak picik. Tidak picik. Karena ada orang picik sekali pandangannya. Lantaran apa? Banyak buruk sangka. Orang kalau udah mulai buruk sangka, picik dia punya pandangan. Pandangannya itu sempit. Kalau orang mempunyai pandangan sempit, itu disertakan karena keilmuan juga sempit, buruk sangkanya yang banyak, akhirnya buruk. Coba kita selalu untuk berhusnudzan, berbaik sangka, pandangan kita bakal luas, dan kita selalu menggembirakan hati orang walaupun itu musuh. Ada orang mau musuhin kita, kita udah terlanjur melakukan amal ibadah kepada dia, kita udah terlanjur berakhlak mulia, Allah maha menerima amal ibadah kita, insyaallah. Likulli ma yulagi amamahu, apa yang bakal diungkapkan di hadapan beliau. Walikulli man yugabiluhu, orang yang bakal berhadapan dengan beliau. Walikulli man yujalisu wa yuhaddithu, setiap orang yang duduk-duduk dan berbicara dengan beliau, itu orang merasa nikmat. Gimana tuh kita? Ada orang duduk sama kita, tuh orang merasa nikmat. Kita duduk di tukang nasi goreng, di tukang ketoprak, di tempat-tempat ini dan itu, di masjid, di mushola, di majelis alim, di pasar atau di rumah atau di tempat kerjaan, di sekolah, di ma'had, pesantren atau perguruan tinggi. Orang yang berjumpa dengan kita, duduk dengan kita, merasakan ada satu kenikmatan batin. Allahu akbar. Fakana ma'an nuri syarifi man lagiyahu badihah, dan dengan cahaya beliau yang mulia, orang yang berjumpa dengan beliau terpesona. Langsung berjumpa dengan Rasulullah pertama kali langsung terpesona. Aku terpesona gitu. Jadi semua orang yang melihat Rasulullah pertama kali melihat udah langsung aku terpesona. Bisa gak? Bisa gak? Kita duduk di tempat sini orang langsung terpesona, Masya Allah, akhlaknya. Bukan belah tengahnya dia punya rambut, atau bajunya, serba jas, setelannya, enggak, akhlak. Ya Allah, duduknya enak banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terlihat, ya Allah. Itu dia. Baginda Rasulullah ra'ahu badihatan. Ketika mereka melihat baginda Rasulullah pertama kali, habah, langsung terpesona. Waman khalatahu ajalasahu ahabbahu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkumpul dan duduk-duduk dicintai oleh baginda Rasulullah. Fayadhunnu jalisu annahu akramun nasi alaih. Yang bahkan teman duduknya itu mempunyai fikiran besar bahwa beliau adalah orang yang paling mulia. Benar. Karena Rasulullah terkenal dengan akhlaknya. Orang-orang udah langsung mengira ini akhlaknya mulia, ini orang yang paling istimewa. Jadi orang yang paling istimewa bukan karena banyak duit, dan juga bukan karena banyak harta, atau bukan karena banyak ini dan itu, bukan karena dia populer di televisi, atau di radio, atau di media sosial, atau media cetak dan sebagainya. Bukan. Siapa orang yang mulia? Orang yang mempunyai akhlak. Min husni mulatafatihi, dari keindahan, kesejukan, wa idkhalihi al-masarrati ala qalbi man hawalaihi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi, dan betapa baginda Rasulullah menggembirakan hati orang yang ada di sekitarnya. Allah. Faliharisil mu'minu ala idkhali sururi ala qulubin nas.
Maka perbanyaklah seorang yang beriman itu untuk membahagiakan hati manusia. Perbanyak aja dulu, perbanyak. Jangan minta upah. Kali-kali aja nih, kalau saya ngembirain dia, dapat anaknya, atau dapat berkat banyak, atau saya disuruh ngajar, atau saya dianggap orang soleh, atau saya bakal dikasih duit. Enggak. Dari Allah. Ikhlas karena Allah. Raut muka orang yang ikhlas karena Allah nikmat. Lihat, raut muka orang yang ikhlas karena Allah nikmat. Wa khususan al-mustad'afin. Apalagi orang-orang yang lemah, santunin mereka orang-orang lemah. Orang yang tidur di emperan, orang yang nggak punya makan, nggak punya minum, nggak punya tempat tinggal, kasih, santunin mereka. Jangan maunya nyalain mereka. Apaan tuh dia masih minta-minta? Ya Allah, dia emang nggak punya duit, emang suruh maling. Kita punya otak di mana? Otak kita di atas atau di dengkul? Jangan. Kita umat baginda Rasulullah diutus untuk rahmah, bukan untuk menjadi hakim. Bukan untuk mengatakan ini benar, ini tidak. Untuk rahmah, untuk dakwah. Tariq ilallah. Dakwah ilallah, dakwah. Khususan al-mustad'afin, apalagi dia adalah orang lemah, orang miskin, nggak punya bapak, atau udah orang tuanya udah nggak punya sesuatu, sayangin mereka. Sama anak yatim, anak kahatain dalam sabda Rasulullah, dan anak yatim, sayangin mereka. Wal kibar fisin, dan orang yang tua, hormati, cium tanganin. Kita ada kue, kasih dia duluan, baru kita belakangan. Kita lagi sedekahan, kita lagi maulidan, dapat besek, dia duluan, kita belakangan. Ada kue, ada makan, ada minuman, kasih yang lebih tua dulu. Ya. Kita naik mobil, kita naik motor, atau kira-kira dapat ini dan itu, persilahkan yang lebih tua dulu. Apalagi yang lebih tua secara keilmuan, yaitu ulama. Habis itu lebih tua secara umur, Masya Allah. Kita baru 40, dia 50, hormatin. Sama barang-barang gak dapat tempat duduk, kasih dia tempat duduk. Menghormati. Barang siapa yang mau umur panjang, dalam sabda Rasulullah, maka hormati orang tua. Gitu. Kita menghormati, ada orang 90 tahun kita hormati. Betul-betul kita hormatin. Bukan ada kakek-kakek, dia udah capek-capek nyebrang. Ada anak muda, ya Allah kesian banget tuh aki-aki, Anda seberangin lagi deh. Gitu. Dia sih udah girang, alhamdulillah, the Power Rangers, udah jadi power, udah jadi pimpinan, udah jadi hebat. Aki-aki bilang, ya Allah lu tega banget, gue udah nyebrang tadi, ngapa jadi lu seberangin lagi? itu nggak tahu, itu udah cerita puluhan tahun atau ratusan tahun. Pahala gak? Pahala, kan niatnya ngebahagiain orang tua. Wal marudho, ada orang-orang sakit. Jangan kita datang ke rumah orang sakit bawa kedondong, bawa kecapi yang asem, tega banget. Orang sakit kita bawa itu, la ilaha illallah, bawa yang nakal, gitu. Orang sakit, guru kita sakit, teman kita sakit, keluarga kita sakit, siapapun sakit, ngenakin, gitu. Fa inna dzalika min a'zamil a'mali indallahi ta'ala, yang demikian itu di antara seagung-agung perbuatan di sisi Allah. Wa rafa'iha fid darajati, dan setinggi-tinggi derajat. Kalau kita mendapatkan derajat tinggi, seperti itu. Hormatin yang lebih tua dari kita. Banyak sedekah, nyenengin orang, nyenengin hati orang tua. Banyak bersedekah untuk orang tua, senyum banyak dengan orang tua, apalagi itu adalah guru. Bahkan penderitaan kita jangan sampai mereka dengar dan tahu, yang ada adalah kegembiraannya kita. Jangan entar-entar datang ke orang tua nggak punya beras, datang lagi ke orang tua nggak punya nggak bisa bayar listrik, datang lagi ke orang tua nggak punya, Allahu Akbar, kaya sedikit dia lupa sama orang tua, nggak boleh. Hatta dia menggembirakan hati yang lain tapi orang tuanya tidak digembirakan, atau dia menggembirakan banyak orang tapi gurunya tidak digembirakan, nggak hasil. Yang seperti itu tidak hasil.
fala yufawwitul muslimu hadzal khuluqal karim fala yufawwitul muslimu hadzal khuluqal karim alladhi da'ahu ilaihi nabiyul azim. Maka seyogianya seorang muslim tidak luput dari akhlak yang mulia ini, sebagaimana yang telah diajak oleh nabinya yang sangat agung. Nabi kita mengajarkan akhlak mulia. Jangan sampai kita luput dari akhlak mulia. Akhlak makan, berbicaranya kita, minum, duduk, tidurnya kita, berdirinya kita, berbicaranya kita, aktivitas seluruh yang kita lakukan, ikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Semoga curahan kasih sayang Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya, dan salam sejahtera buat mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Insyaallah kita akan teruskan pengajian kita di majlis yang mulia ini, Is'af Thalibi Ridhal Khalaq bi bayani makarimil akhlaq, di halaman 64 berikutnya, di pengajian berikutnya, yaitu berbicara tentang birrul walidain. Al-Fatihah wal qabul tamam bir Rasul bila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamagatil huburi. وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سني صلى وسلم رب عليه عد الحب وآله والصحب عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.